Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjawab beberapa pertanyaan mengenai tugas ITS dari desain jaringan dan komunikasi data. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Remy Marana Buat dengan NPI 14823.048. Oke, perlu diperhatikan. Oh, ini untuk menjawab soal subnetting. Tapi itu nanti dahulu kita mau menjawab soal arsitektur jaringan terlebih dahulu. Jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Ini saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu ya. Jadi nggak ketika soal saya baca langsung baru saya jawab. Jadi biar lebih enak sih. Jadi untuk penjelasan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Fungsi setiap layer. Model OSI ini kan ada 7 layer. Masing-masing ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Layer pertama itu ada physical layer. Itu mempunyai fungsi untuk menangani transmisi data secara fisik antar perangkat seperti sinyal elektrik dan frekuensi. Jadi itu untuk menangani sebuah sinyal elektrik dan frekuensi itu digunakan dengan physical layer. Habis itu layer yang kedua itu ada data link layer. Data link layer ini menyediakan metode untuk mentransmisikan data antar dua perangkat pada jaringan yang sama dan menangani pengalaman fisik, MAC address, serta error checking. Habis itu ada yang ketiga itu network layer. Network layer ini network itu yang bertanggung jawab atas pengalaman logis dan routing untuk mengirim paket dari satu perangkat ke perangkat lain. Jadi untuk share sebuah data atau paket jaringan dari satu perangkat ke perangkat lain di jaringan yang berbeda. Contohnya seperti protokol di layer ini adalah IP. IP itu kan kayak dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain, tapi jaringannya itu berbeda. Habis itu yang keempat itu ada transport layer. Transport layer ini mengatur pengiriman data end-to-end, melakukan segmentasi dan reusability data, serta memastikan reliabilitas komunikasi protokol yang digunakan antara lain TCP dan UDP. Habis itu yang kelima itu ada sensation layer, membuka, mengelola, dan menutup sesi komunikasi antar dua perangkat. Nah, yang keenam ada presentation layer, itu mempunyai tanggung jawab atas konversi data agar sesuai dengan format yang dapat dipahami oleh aplikasi, misalnya enskripsi dan dekripsi. Antara network layer sama application layer ini, presentation layer itu kalimat awalnya itu sama-sama bertanggung jawab, tapi maknanya itu berbeda. Habis itu yang ketujuh, yang terakhir adalah application layer. Ini memberikan interface untuk aplikasi agar dapat berkomunikasi melalui jaringan, misalnya HTTP, VTP, dan SMTP. Oke, itu penjelasan dari nomor satu. Next, kita menjawab soal yang nomor dua. Jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP atau IP. Ini dua perbedaan utama antara OSI dan
TCP itu dari segi layernya. Dari layer itu udah sangat mencolok perbedaannya. Kalau OSI itu 7 layer yang sudah saya sebutkan tadi di nomor satu. Akan tetapi kalau TCP atau IP itu cuma memiliki 4 layer, yaitu ada network access, internet, transport, dan application. Layer OSI presentation dan session umumnya itu tergabung dalam aplikasi layer pada TCP. Jadi untuk yang layer presentation sama session itu masuk ke dalam TCP. Habis itu dari segi pengembangan dan implementasinya, OSI itu dikembangkan sebagai model teoretis. Jadi teori untuk standarisasi komunikasi jaringan dan belum digunakan secara luas. Sedangkan TCP atau IP itu dikembangkan dengan orientasi pada implementasi sehingga lebih sering digunakan dalam jaringan internet modern. Jadi orientasi itu melihat perkembangan zaman dan internet sekarang sih, mengikuti era orientasi. Kita sering mendengarkan orientasi Medan gitu, yaitu kayak contohnya seperti itu. Habis itu pertanyaan itu yang nomor dua, kita menjawab yang nomor tiga. Jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP atau IP, model mana yang kalian pilih? Jelaskan alasannya. Ini agak susah sih. Kalau saya sih lebih ke arah TCP, TCP karena lebih banyak digunakan dalam implementasi jaringan internet saat ini. Itu kan karena jaringannya modern, sehingga lebih relevan lah dan sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan yang lebih praktis. Model model TCP itu lebih sederhana, lebih teruji dalam berbagai skenario jaringan serta mendukung protokol standar seperti IP, TCP, UDP yang sangat penting dalam jaringan modern sekarang. Itu sih alasannya kenapa saya milih TCP atau IP. Oke, next kita ke soal subnetting. Soal subnetting, coba kita lengkap CPS terus itu. Oke, kita mencoba menjawab yang nomor satu terlebih dahulu. Anda diberi alamat jaringan 192.168.gx.0/24. Sebutkan berapa jumlah network beserta rentang IP untuk host. Oh, ini kita rubah dulu karena di sini ini kita harus mengubah X sama Y-nya. Kalau NBI saya 48 berarti satu ini alamat jaringannya itu 192.168.0/24. Sebutkan berapa jumlah network host serta rentang IP host. Jumlah network ini karena jaringannya itu tunggal dan max per 24, ya jumlah networknya itu hanya ada satu. Untuk jumlah hostnya dari alamat ini terdapat 2, 2, 3, 2, dikurangi 24, min 2. Ini hostnya itu 254 per host per subnet. Sedangkan untuk rentang IP-nya, rentang IP dari 192.168.1 hingga 192.168.84.254
Ini di mana 192.168.84.0 itu network address dan 192.168.185 sorry, titik 84 titik 255 itu broadcast address. Jadi untuk host rentangnya itu, oh ya, ya, serta rentang IP untuk host. Rentang IP itu 192.1254. Jumlah hostnya 254. Rentang IP-nya itu 192.168.84.1 sampai hingga 192.168.84.254. Habis itu untuk pertanyaan yang nomor 2, Anda diberi alamat 172.16.0.0/16. Jika dibutuhkan sejumlah X1, ini jadi 41 subnet. Subnet per 16 harus dirubah menjadi subnet apa? Dengan per 16 itu kita memiliki satu subnet dengan jumlah host yang besar. Untuk memperoleh 41 subnet kita perlu mengambil 6 bit tambahan. Karena 2/6 itu sama dengan 64. Cukup sih untuk memenuhi kebutuhan 41 subnet. Melebihi. Karena subnet dengan jumlah host yang besar kan ini untuk memperoleh 41. Jadi kita kalau 2 pangkat, kalau kita ambil 5 bit, kita 5 bit kurang. Jadi kita ambilnya 6 bit. Jadi subnet subnet max baru itu adalah per 22. Dengan per 22 kita dapat membuat 64 subnet, masing-masing memiliki 1022 host. Segitu. Habis itu untuk menjawab yang nomor 3, Anda memiliki alamat jaringan 172.16.84.0/24. Tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Oke, untuk alamat itu network address-nya jadinya 172.1.16.84.0. Untuk broadcast address-nya 172.16.84.255. Nomor 4, alamat IP 192.168.20.0/2x. Berapa jumlah host yang tersedia? X-nya kita buat jadi 4 karena NPI saya awalnya yang akhiran untuk X itu 4. Ini jadinya dengan subnetnya 24. Berapa jumlah host yang tersedia besarnya? 2/32 min 24 dikurang 24 min 2 sama dengan jumlah host yang tersedia per subnet itu ada 254 host per subnet. Jadi seperti itu penjelasan dan jawaban dari soal ITS desain jaringan dan komunikasi data yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.